Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, kita bertemu dengan Pak Ridwan, guru bahasa Indonesia. Kita tetap semangat belajar di masa Covid pandemi 19 ini. Mudah-mudahan bisa teratasi. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Pak Rid akan menjelaskan tentang masalah teks berita. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian berita. Apa sebuah berita itu? Ya, berita adalah informasi tentang suatu peristiwa atau tentang suatu kejadian yang telah terjadi atau sedang terjadi. Itulah dinamakan berita. Kemudian sedangkan teks berita, teks itu berupa tulisan, yaitu adalah pengertian dari teks berita adalah merupakan suatu laporan tentang suatu informasi tentang kejadian atau peristiwa yang telah terjadi atau yang sedang terjadi, yang bersifat faktual dan aktual. Itulah yang namanya teks berita. Yang kedua adalah ciri-ciri. Ciri-ciri berita yang pertama adalah faktual. Apa yang dimaksud dengan faktual? Bahwa berita itu berdasarkan kisah nyata atau benar-benar terjadi, bukan dalam bentuk sifatnya hoax, tapi benar-benar terjadi, bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang dimaksud dengan faktual. Yang kedua, aktual. Aktual ini adalah yang sedang atau ramai dibicarakan, ya, yang terjadi di masyarakat. Itu aktual atau berita hangat yang sekarang ini sedang dibicarakan. Contohnya tentang masalah PPKM berpengaruh kepada pedagang kecil. Nah, inilah yang disebut dengan aktual, ya, yang berita hangat. Kemudian yang ketiga, menarik. Menarik di sini adalah berita itu membuat suatu kata-kata yang bisa memberikan motivasi kepada pembaca untuk membaca atau ingin rasa tahu tentang berita tersebut. Itulah adalah yang dimaksud dengan menarik. Kemudian sistematis. Sistematis ini adalah disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dan lengkap. Ini biasanya menggunakan yang namanya 5W+1H atau disebut dengan nanti unsur-unsur teks berita. Yang terakhir adalah komunikatif. Bahasanya ini mudah dipahami, mudah dimengerti, baik kalangan masyarakat bawah maupun kalangan atas. Sehingga Pak, informasi itu mudah diserap. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita. Nah, ini Pak Arid buat istilah singkatan, yaitu adik Simba. Ya, ini unsur-unsurnya, yaitu ini menggunakan 5W+1H. A-nya adalah apa, atau dalam bahasa Inggrisnya what. Fungsinya apa what itu atau apa? Untuk menanyakan sesuatu yang sedang terjadi atau menanyakan peristiwa yang terjadi. Kemudian D-nya apa? Di mana? Atau dalam bahasa Inggrisnya where. Apa fungsinya dari kata di mana? Untuk menanyakan suatu tempat terjadinya peristiwa. Yang berikutnya adalah K. Kapan? When. Maksudnya kapan ini adalah fungsinya menanyakan kapan terjadinya peristiwa itu terjadi. Kemudian S-nya ini siapa, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan who, ya. Siapa ini adalah objek atau orang yang dijadikan sasaran dalam sebuah berita. Kemudian yang M ini adalah mengapa, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan why. Mengapa ini fungsinya menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Ini mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana atau disebut how. Nah, bagaimana ini fungsinya apa? Menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa yang akan ditulis dalam sebuah teks berita. Nah, ini ada di halaman 2 anak-anak sekalian di buku, karena anak-anak belum punya buku. Sementara garis besarnya ini yang saya bisa jelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.